juga disupport yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erik ini dia juga punya tim lawyer. Akhirnya terjawab. Ada nama Martin Paes. PSSI bawa kabar bahagia malam ini. Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Akhirnya terjawab. Ada nama Martin Paes. PSSI bawa kabar bahagia malam ini. Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Ini dia penjelasannya. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Martin Paes menjadi warga negara Indonesia. Meskipun Paes telah mengucapkan sumpah WNI beberapa waktu lalu, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses pemindahan Federasi Paes terhambat oleh masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda. Saat ini, kasus ini sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI bekerja keras agar Paes segera bisa bermain untuk timnas Indonesia. Upaya ini melibatkan tim legal yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tim ini terdiri dari para ahli hukum olahraga yang siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung oleh tim legal dan tim pengacara, kata Arya Sinulinga. Pak Erick juga memiliki tim pengacara yang memahami hukum olahraga internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Mari kita kawal Martin Paes sampai bisa berseragam merah putih. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. PSSI juga mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak untuk memastikan langkah yang diambil menghasilkan keputusan terbaik. Semua kemungkinan telah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum serta regulasi olahraga, terutama dari FIFA, lanjut Arya. Arya menambahkan bahwa ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Saat ini, mereka terus menimbang langkah terbaik terkait masalah Paes. Ia berharap agar para supporter timnas dapat bersabar karena ini adalah masalah hukum yang memerlukan prosedur tertentu. Semua celah hukum sedang dipertimbangkan, kata Arya. Namun, kami tidak bisa mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil. Kami terus berjuang secara hukum dan menyiapkan semua langkah yang diperlukan, tutupnya. Lebih lanjut, proses naturalisasi Martin Paes menjadi isu penting bagi PSSI dan para penggemar sepak bola di Indonesia. PSSI tampaknya serius dan berdedikasi dalam menangani masalah ini, terbukti dengan pelibatan tim legal yang dipimpin oleh Erick Thohir. Pendekatan yang sistematis dan konsultasi dengan ahli hukum olahraga internasional menunjukkan bahwa PSSI berkomitmen untuk mengatasi hambatan regulasi dan administrasi. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam memindahkan Federasi Paes dari Belanda ke Indonesia menyoroti kompleksitas hukum olahraga internasional. Upaya membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, menunjukkan bahwa proses ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang aturan dan regulasi internasional. Kesabaran dari para supporter timnas Indonesia juga sangat penting dalam situasi ini. Proses hukum yang sedang berjalan membutuhkan waktu, dan meskipun ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan hasil yang terbaik. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil PSSI menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas seperti Martin Paes. Dengan dukungan dan pemahaman dari semua pihak, semoga proses ini dapat berjalan lancar dan segera membuahkan hasil positif bagi sepak bola Indonesia.
Untuk seluruh pendukung Timnas Indonesia, tetaplah semangat dan bersabar. Perjalanan menuju perubahan besar memang tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi setiap langkah yang diambil PSSI menunjukkan dedikasi dan komitmen yang kuat. Mari kita terus mendukung Timnas dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa usaha keras ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Ingatlah, setiap proses memerlukan waktu, dan setiap perjuangan memiliki tantangan tersendiri. Namun, dengan kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, kita bisa melewati semua rintangan ini. Tetap percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan lebih cerah dengan pemain-pemain berkualitas seperti Martin Paes yang akan memperkuat skuad Garuda. Tetaplah bersemangat, terus dukung Timnas dengan sepenuh hati, dan yakinlah bahwa bersama-sama kita bisa mencapai kesuksesan. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Dikepung lawan-lawan berat, Exco PSSI berharap Timnas Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia diharapkan dapat bersinar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mendapati grup yang sangat sulit di ronde ketiga. Tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong ini akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Timnas Indonesia jelas tidak diunggulkan. Pasalnya, 3 lawan Timnas Indonesia merupakan tim yang sering tampil di Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 3 negara tersebut juga berhasil lolos dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir. Karena itu, Arya Sinulinga mengakui bahwa perjalanan tim asuhan Shin Tae-yong akan sangat berat. Kita masuk di ronde 3 nih, grup kita keren banget, bayangkan ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia, ujar Arya Sinulinga seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Dari sisi peringkat, kita pasti di posisi paling bawah, apalagi ada 3 tim yakni Australia, Arab Saudi, dan Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia. Bahkan pada Piala Dunia sebelumnya mereka juga ikut serta. Jadi bisa dibayangkan grup kita, grup neraka, pasti 3 tim tersebut. Menyadari peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga, Arya berharap anak asuh Shin Tae-yong dapat lolos ke ronde keempat. Untuk menembus ronde keempat, setiap tim di ronde ketiga harus finish sebagai peringkat 3 atau 4 di masing-masing grup. Kita pasti ingin masuk ke ronde keempat, yaitu dengan menempati peringkat 3 atau 4 di grup ini, ujar Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI tersebut juga berharap agar Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kandang sendiri. Salah satunya adalah tidak terkalahkan saat bermain di kandang sendiri. Faktor tersebut bisa membuat Timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Bagaimana cara kita bisa masuk ke peringkat 3 atau 4 supaya kita masuk ronde keempat? Sudah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan, ujar Arya. Dalam 5 pertandingan kandang, kita harus mendapatkan poin penuh. Kita punya peluang besar jika kita bisa menang di setiap pertandingan kandang. Ya, kemungkinan kita untuk lolos akan semakin besar. Ini yang dibutuhkan oleh kita. Apalagi dengan dukungan supporter kita yang sangat kuat. Kita berharap bahwa kita akan memiliki mentalitas untuk memenangkan setiap pertandingan kandang, ujarnya. Lebih lanjut, menghadapi grup yang sangat sulit di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia memang memiliki tantangan besar. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim-tim yang konsisten tampil di Piala Dunia, menunjukkan betapa kuatnya persaingan yang akan dihadapi. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia. Memanfaatkan laga kandang dengan dukungan penuh dari supporter bisa menjadi dorongan moral yang signifikan. Memastikan kemenangan di laga kandang akan sangat krusial untuk mengamankan poin penting. Selain itu, persiapan dan strategi yang matang sangat diperlukan. Shin Tae-yong perlu merancang strategi yang tepat dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Taktik yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan lawan bisa menjadi pembeda. Mentalitas dan kedisiplinan juga menjadi faktor penting.
Timnas Indonesia harus memiliki mentalitas yang kuat dan disiplin tinggi. Melawan tim-tim besar membutuhkan fokus dan kepercayaan diri yang tinggi. Pengalaman internasional juga akan sangat berharga. Memanfaatkan pengalaman bermain di level internasional, baik bagi pemain maupun pelatih, bisa membantu tim dalam mengatasi tekanan dan tantangan yang ada. Untuk Timnas Indonesia, perjalanan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tantangan besar, namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan semangat juang. Percayalah pada kemampuan kalian dan ingat bahwa setiap langkah di lapangan adalah wujud dari mimpi dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Ketika kalian bermain dengan hati dan memberikan yang terbaik, tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Laga kandang adalah kekuatan kita. Dengan dukungan penuh dari supporter yang selalu setia, jadikan setiap pertandingan di tanah air sebagai pertunjukan keberanian dan determinasi. Lawan mungkin kuat, tapi semangat dan kegigihan kalian bisa mengubah segalanya. Jangan pernah menyerah, berikan seluruh usaha dan dedikasi kalian. Kualitas lebih baik dari generasi Evan Dimas, Indra Syafri yakin kembali ukir prestasi dengan Timnas U19 Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kejuaraan ASEAN Cup U19, sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19, menjadi momen bagi Indra Syafri untuk kembali menunjukkan kualitasnya bersama Timnas Indonesia di level kelompok umur. Kali ini, pelatih asal Sumatera Barat tersebut akan mengasuh Timnas U19 Indonesia pada gelaran ASEAN Cup U19 2024. Kejuaraan tersebut akan dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur mulai 17 Juli 2024 mendatang. Indra Syafri bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia, khususnya di level kelompok umur. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memiliki catatan gemilang saat mengasuh Timnas Indonesia di level kelompok umur. Namanya pertama kali dikenal publik setelah membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2013. Saat itu, Timnas U19 Indonesia diperkuat oleh generasi Evan Dimas dan kawan-kawan. Kesempatan berikutnya mengasuh Timnas U19 Indonesia datang pada periode 2017 hingga 2018. Selain itu, pelatih kelahiran pesisir selatan tersebut berhasil membawa Timnas U19 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Sayangnya, mimpi untuk lolos ke Piala Dunia U20 2019 harus kandas setelah tim asuhan Indra Syafri kalah dari Jepang yang dimotori oleh Takefusa Kubo dan Hiroki Ito. Ini kesempatan ketiga kali kalau tidak salah saya pegang tim nasional yaitu 2013 dengan U19, ujar Indra Syafri. Setelah itu 2019 saya pegang tim nasional juga, saya pegang Piala Asia waktu itu 8 besar dan tinggal selangkah lagi lolos Piala Dunia tapi kita kalah lawan Jepang, tutur Indra Syafri. Pada kesempatan ketiganya bersama Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri berani mematok target tinggi. Pelatih yang membawa Timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 tersebut yakin bisa memberikan hasil terbaik bagi sepak bola tanah air. Kali ini ketiga, saya berharap bisa memberikan lagi yang terbaik kepada sepak bola Indonesia, imbuhnya. Keyakinannya tersebut bukannya tanpa dasar. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengaku bahwa skuadnya saat ini jauh lebih baik dari generasi Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2013 silam. Saat itu, Evan Dimas dan kawan-kawan sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Selain itu, Timnas U19 Indonesia berhasil menunjukkan progres yang luar biasa. Skill individu skuad saat ini lebih merata berdasarkan banyak tes yang dilakukan oleh staf pelatih Timnas U19 Indonesia. Yang jelas saya bisa pastikan pemain yang sekarang jauh lebih berkualitas dibanding pemain edisi 2013, generasi Evan Dimas, ujar Indra Syafri. Baik itu dari tes yang kita lakukan, dari VO2 Max, dari kemampuan taktis, skill pemain, dan lebih merata. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita, ujarnya. Indra Syafri juga ditargetkan membawa tim berjuluk Garuda Asia bisa menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan momen penting bagi sepak bola Indonesia, khususnya di level kelompok umur. Kembalinya Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U19 memberikan harapan baru untuk meraih prestasi lebih tinggi. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang sukses, Indra Syafri diharapkan mampu mengulangi kejayaan yang pernah diraih, seperti saat membawa Timnas U19 juara pada tahun 2013. Pelaksanaan ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya juga memberikan kesempatan bagi pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Keyakinan Indra Syafri bahwa skuad saat ini lebih baik dari generasi sebelumnya menambah optimisme bagi penggemar sepak bola tanah air. Selain itu, target tinggi untuk menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili menunjukkan ambisi besar Timnas U19 Indonesia. Jika berhasil, hal ini akan menjadi pencapaian bersejarah dan dorongan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Secara keseluruhan, situasi ini merupakan momen yang menentukan bagi Timnas U19 Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka dan memberikan kebanggaan bagi negara. Untuk Timnas U19 Indonesia, jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan kerja keras. Kalian adalah generasi muda yang membawa harapan bagi seluruh bangsa. Kepercayaan dan dedikasi kalian, dipimpin oleh pelatih yang berpengalaman seperti Indra Syafri, adalah modal berharga untuk meraih prestasi. Ingatlah, setiap tetes keringat, setiap latihan keras, dan setiap pengorbanan akan terbayar saat kalian mengangkat trofi dan membanggakan Indonesia di kancah internasional. Jadilah yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa yang mendukung di belakang kalian. Martin Paes capai kesepakatan personal dengan Empoli, calon kiper Timnas Indonesia selangkah lagi main di Serie A. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Empoli capai kesepakatan dengan kiper FC Dallas, Martin Paes. Ketertarikan Empoli terhadap Martin Paes ternyata tidak main-main. Klub Serie A tersebut telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Sementara itu, FC Dallas menginginkan transfer permanen. Empoli telah mengirim proposal formal untuk kiper FC Dallas, Martin Paes, tulisnya. Negosiasi sedang berlangsung untuk peminjaman plus kewajiban pembelian, sebagaimana FC Dallas menginginkan transfer permanen. Kesepakatan personal sudah tercapai, tambahnya. Ketertarikan Empoli pada Paes sudah terdengar sejak awal pekan lalu. Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. Dua nama yang menjadi prioritas mereka adalah Martin Paes dan Anthony Racciopi dari Young Boys. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan diadakan rapat, tulis Gianluca Di Marzio. Untuk memahami kondisi kemungkinan transfer Paes atau Racciopi, tambahnya. Martin Paes sendiri masih menghadapi kendala untuk bisa membela Timnas Indonesia, meskipun sudah dinaturalisasi. Kasus pemain berusia 26 tahun itu masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan belum ada keputusan. Proses administrasi di FIFA masih panjang, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, tambahnya. Sementara itu, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga tidak berani menjanjikan bahwa Martin Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada September nanti. Masih dalam proses. Kita tunggu saja soal Martin Paes, ujar Yunus Nusi kepada media, termasuk bolasport.com, di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2024. Lebih lanjut, kesepakatan antara Empoli dan Martin Paes menunjukkan bahwa klub Serie A tersebut serius memperkuat posisi kiper mereka untuk musim 2024 hingga 2025. Dengan adanya laporan dari dua pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano dan Gianluca Di Marzio, tampak jelas bahwa negosiasi ini bukan sekadar rumor. Namun, tantangan terbesar mungkin datang dari FC Dallas yang menginginkan transfer permanen. Hal ini bisa menjadi penghalang jika Empoli hanya ingin opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil rapat pada 10 Juli.
Selain itu, kendala administrasi dan hukum yang dihadapi Martin Paes terkait statusnya sebagai pemain naturalisasi Indonesia juga menarik untuk diperhatikan. Meskipun sudah dinaturalisasi, belum ada jaminan bahwa ia bisa segera membela timnas Indonesia. Proses di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dan FIFA mungkin masih panjang, dan dukungan serta dorongan dari PSSI sangat penting dalam hal ini. Secara keseluruhan, kesepakatan ini menunjukkan ambisi Empoli untuk meningkatkan kualitas tim mereka. Namun, ada beberapa faktor yang masih harus diselesaikan sebelum transfer ini benar-benar bisa terwujud dan Paes dapat bermain di Serie A maupun timnas Indonesia. Tetap semangat dan yakinlah bahwa setiap tantangan yang dihadapi akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Dalam situasi seperti negosiasi transfer atau proses administrasi yang rumit, kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Bagi Martin Paes, teruslah berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Proses mungkin panjang dan penuh rintangan, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari orang-orang di sekitar, impian untuk bermain di liga besar dan membela timnas Indonesia akan tercapai. Untuk Empoli dan semua pihak yang terlibat, ingatlah bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah pencapaian. Setiap upaya yang dilakukan, setiap negosiasi yang berhasil, membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Tetap berjuang dan jangan pernah menyerah. Masa depan yang cerah menanti bagi mereka yang gigih dan berani. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun terasa kecil atau sulit, adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala rintangan. Bagi Martin Paes, teruslah fokus dan berlatih keras. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Proses mungkin tidak selalu mudah, tetapi setiap usaha yang kamu lakukan akan membuahkan hasil. Untuk Empoli dan seluruh tim, ingatlah bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja sama, ketekunan, dan dedikasi. Teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah, meskipun situasi terlihat sulit. Dengan keyakinan dan semangat yang tak tergoyahkan, kita bisa mencapai tujuan yang besar. Tidak lagi TC jangka panjang, Erick Thohir mohon klub Liga 1 rajin turunkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tidak akan ada pemusatan latihan, TC, jangka panjang untuk Timnas Indonesia level senior. Oleh karena itu, ia mendesak setiap klub untuk memberi kesempatan bermain kepada pemain yang berlabel Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda tersebut dijadwalkan dimulai pada September 2024. Biasanya, Timnas Indonesia melakukan TC jangka panjang untuk mempersiapkan pemain dengan sangat baik. Hal ini penting karena para pemain perlu kembali beradaptasi dengan strategi yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Namun, Erick menyatakan bahwa kali ini tidak akan ada TC jangka panjang untuk skuad senior. Sebaliknya, tim akan mulai berkumpul pada H-4 FIFA Matchday atau tepatnya 1 September. Hal ini karena semua pemain sedang bermain di klub masing-masing. Kalau tim senior kan pelatnasnya FIFA Matchday H-4, jadi ya tidak bisa seperti U17, U20 jangka panjang karena kan semua pemain-pemainnya main di klub, kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Untuk itu, Menteri BUMN tersebut meminta kepada klub-klub untuk memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia, terutama klub yang berlaga di kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025. Karena itu saya menekankan seluruh pemain tim nasional yang bermain di klub harus dimainkan, supaya mereka punya fisik, wawasan bertanding yang bisa saling mendukung, ujar Erick. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Dijadwalkan, skuad Garuda akan memulai kiprahnya pada 5 September 2024. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10 September 2024. Lebih lanjut,
Keputusan Erick Thohir untuk tidak mengadakan pemusatan latihan, TC, jangka panjang untuk Timnas Indonesia Senior sepertinya didasarkan pada kepraktisan dan realitas kondisi para pemain yang aktif bermain di klub mereka masing-masing. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis dalam persiapan tim nasional. Mengandalkan klub untuk memastikan pemain berlabel Timnas mendapatkan waktu bermain yang cukup adalah langkah yang logis. Dengan demikian, para pemain tetap berada dalam kondisi fisik yang prima dan memiliki wawasan pertandingan yang baik. Hal ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas kompetisi domestik, karena pemain yang lebih berpengalaman di tingkat internasional akan bermain lebih banyak di liga lokal. Namun, tantangan tetap ada. Koordinasi antara PSSI dan klub harus berjalan lancar agar semua pihak memahami pentingnya memberikan waktu bermain kepada pemain Timnas. Selain itu, pemain harus bisa cepat beradaptasi dengan strategi tim nasional meski hanya memiliki waktu persiapan yang singkat. Secara keseluruhan, ini adalah pendekatan yang menarik dan mungkin lebih berkelanjutan untuk jangka panjang. Jika berhasil, bisa menjadi model yang baik bagi negara-negara lain dengan situasi serupa. Untuk Timnas Indonesia yang tangguh, saatnya kita bangkit dan tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh. Perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, dan ini adalah kesempatan kita untuk menorehkan sejarah. Kita mungkin tidak memiliki waktu persiapan yang panjang, tapi setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan kekuatan sejati kita. Ingat, juara sejati tidak hanya dibentuk dari latihan panjang, tetapi dari semangat juang yang tak pernah padam. Percayalah pada kemampuan kalian, percayalah pada strategi pelatih, dan percayalah bahwa setiap keringat dan kerja keras kalian adalah untuk kebanggaan bangsa. Kami, seluruh rakyat Indonesia, berdiri di belakang kalian, memberikan dukungan penuh dengan harapan dan doa. Mari kita berjuang bersama, bawa bendera merah putih berkibar tinggi di panggung dunia. Kalian adalah kebanggaan bangsa, dan bersama-sama, kita pasti bisa mencapai puncak. Semangat Garuda! Dengan semangat yang tak tergoyahkan, kalian bisa meraih apapun yang diimpikan. Selamat berjuang, Timnas Indonesia! Erick Thohir ungkap jadwal kepulangan Shin Tae-yong untuk tangani Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah mengungkapkan jadwal kepulangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang diperkirakan akan kembali ke Indonesia dalam 1 atau 2 minggu ke depan untuk melanjutkan tugasnya menangani Timnas Indonesia. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Namun, setelah kepulangannya, tidak ada kabar mengenai dirinya. Ternyata, Shin harus menjalani operasi akibat menderita pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah kapan Shin akan kembali ke Indonesia untuk mulai mempersiapkan timnas. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih berusia 53 tahun itu kemungkinan baru bisa kembali dalam waktu sekitar 2 minggu lagi. ST baru saja menjalani operasi, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu lagi dia bisa kembali dan mulai mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti, tambah Menteri BUMN itu. Pernyataan Erick Thohir mengenai kepulangan Shin Tae-yong menunjukkan transparansi dan kepedulian PSSI terhadap kondisi kesehatan pelatih Timnas Indonesia. Dengan memberikan informasi mengenai jadwal kepulangan Shin, Erick memberikan kepastian kepada publik dan para pendukung Timnas mengenai perkembangan terbaru. Operasi yang dijalani Shin Tae-yong menunjukkan tantangan yang dihadapinya di luar lapangan. Pleuritis adalah kondisi serius yang membutuhkan pemulihan yang cukup. Penting bagi Shin untuk pulih sepenuhnya sebelum kembali menangani Timnas, mengingat tanggung jawab besar yang diembannya. Dalam konteks persiapan Timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu pemulihan Shin mungkin menjadi tantangan. Namun, dukungan dari PSSI dan masyarakat Indonesia sangat penting agar Shin dapat kembali dalam kondisi terbaik. Harapannya, dengan dukungan yang tepat, Shin dapat kembali memimpin Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia,
Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk pelatih kita, Shin Tae-yong, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Setiap tantangan pasti membawa hikmah dan kekuatan baru. Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasi luar biasa dengan membawa timnas kita lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang adalah waktu bagi kita semua untuk berdiri bersama, memberikan semangat, dan percaya bahwa timnas Indonesia akan semakin kuat. Ingatlah bahwa kesuksesan besar selalu diawali dengan perjuangan yang tidak mudah. Dengan dukungan kita semua, Shin Tae-yong akan kembali dengan semangat baru dan siap memimpin timnas menuju kemenangan. Bersama, kita bisa meraih impian dan membuat bangsa ini bangga. Ayo, kita teruskan dukungan dan semangat kita untuk timnas Indonesia. Terus berjuang, Garuda di dadaku!